Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yoga dalam materi pembelajaran matematika ya. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang dasar pecahan, kemudian aneka bentuk gambar-gambar pecahan ya dalam bentuk gambar, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang kita belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahan itu tidak hanya dalam bentuk pecahan pembilang dan penyebut seperti 2/3, 4/5. Nah, ternyata banyak bentuk-bentuk pecahan lainnya ya dalam bentuk penulisan yang berbeda-beda. Baik, kita mulai. Pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu disebut juga pecahan murni. Adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Kita ingat pembilang itu adalah angka yang di atas, penyebut itu angka yang di bawah. Jadi kalau ada angka 2/6 berarti pembilangnya 2, penyebutnya 6. Nah, pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Berarti angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah. Yang di atas 2, yang di bawah 6. Yang di atas 3, yang di bawah 5. Jadi 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12 ini adalah pecahan murni. Kemudian ada pecahan biasa yang tidak murni. Nah, kalau pecahan tidak murni, ini kebalikan dari pecahan murni. Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita lihat 5/3, pembilangnya 5, penyebutnya 3. Berarti pembilangnya lebih besar. 5 lebih besar daripada 3. Lalu 7/4, 11/7, dan 12/10. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini disebut pecahan tidak murni. Baik, itu yang pertama, pecahan biasa. Ya, pecahan biasa itu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada yang murni, pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Ada yang tidak murni, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita lanjutkan. Yang kedua ada pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh 2, 1/3. Ya. Kalau yang tadi pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, misalkan 1/3 saja. Nah, kalau pecahan campuran ada bilangan bulatnya. Ini yang angka 2 ini disebut bilangan bulat. Ya. 2, 1/3, pecahan campuran. 2, 1/3 ini berasal dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh 7/3. Arti dari 7/3 adalah 7 dibagi 3. Nah, berapa 7 bagi 3? Pasti akan sisa ya. Karena 3 dikali berapa, tidak ada yang hasilnya pas 7. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Nah, yang mendekati 7 adalah 3 dikali 2. Ya, yaitu 6. Nah, jadi 7 dibagi 3 itu hasilnya 2. 2 dikali 3-nya 6, berarti kurang 1 untuk angka 7. Berarti 2 sisa 1. Ya, 7 dibagi 3 itu 2 sisa 1. Ya, maka kita menuliskannya dalam bentuk campuran 2 sisa 1/3. Ya, 2 1/3. Nah, lalu ada pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contoh 0,3 itu adalah bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma. Ya, ini koma. Ya, dan di belakang koma ada satu angka. Ini namanya pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Dibacanya 0,3. Atau kalau pecahan biasanya 3/10. Ya, yang ada koma-koma ini adalah pecahan desimal. Lalu ada persen. Nah, persen ini adalah bentuk pecahan juga.
yang penyebutnya nilainya 100. Jadi angka yang di bawahnya 100. Contoh, 8/100. Ya, penyebutnya 100. Berarti ini pecahan persen. Dapat kita tulis dalam bentuk 8%. Ya, simbol inilah simbol persen. Dibaca 8%. Contoh nih, kalau ke mall, anak-anak yang suka jalan-jalan ke mall, sama orang tuanya sering lihat di situ ada diskon 50%. Nah, berarti baju ini dapat potongan harga besarnya 50%. 50% itu kalau pecahan adalah 50/100. Kalau disederhanakan 50/100 itu adalah 1/2. Ya, setengah. Jadi dapat potongan setengahnya harganya. Kalau harganya 100.000, diskon 50% berarti setengahnya dari 100.000. Dapatnya 50.000 harganya. Ya, dipotong 50.000. Itu adalah pecahan persen. Oke. Itu ya, anak-anak ya. Jadi macam-macam pecahan. Pak Yoga ulangi. Tadi ada pertama pecahan biasa. Pecahan biasa itu ada yang pecahan murni, ya, dan pecahan tidak murni. Lalu ada pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat, pembilang dan penyebut. Ada pecahan desimal, pecahan yang ada komanya ya, persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Lalu ada persen. Nah, itu ya, 4 jenis pecahan. Nanti kita akan belajar mengubah bentuk-bentuk pecahan tadi. Misalkan dari pecahan biasa dijadikan persen, dari pecahan biasa dijadikan desimal, atau sebaliknya dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dari pecahan persen menjadi pecahan biasa, atau dari desimal ke persen, persen ke desimal, dan sebagainya ya. Itu adalah macam-macam jenis pecahan dan bisa kita ubah-ubah bentuknya. Nah, yang pertama kita akan coba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalkan ada pecahan biasa 3/5. Bagaimana mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal? Ingat, pecahan desimal tadi adalah pecahan yang ada komanya. Ya, per 10, per 100 ya. Caranya mengubah dulu penyebutnya. Ya, ingat penyebut itu yang di bawah 3/5 berarti penyebutnya 5. Ubah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Cari yang paling mudah dulu, yang paling dekat. Ya, kita coba 10. 5 supaya jadi 10, ya, kita kalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti pembilangnya juga dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 6/10. 6/10 ini kita jadikan pecahan desimal. Maka bentuknya adalah 0,6. Ya, 6/10 sama dengan 0,6. Lihat cara penulisannya. Kemudian bagaimana kalau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Kita balik. Caranya melihat banyak angka di belakang koma. Misalkan kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti penyebutnya 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, penyebutnya menjadi 100. Kalau ada 3 angka, penyebutnya menjadi 1000. Ya, setelah itu sederhanakan pecahan. Ini langkahnya. Contoh, ada angka pecahan desimal 0,75. Berapakah pecahan biasanya? Nah, kita lihat. Di belakang koma ada berapa angka? Ada angka 75. Ada 2 angka. Ingat, kalau 2 angka, penyebutnya menjadi 100. Berarti pecahan biasanya adalah 75/100. Ya, jadi angka 75-nya kita taruh di atas menjadi pembilang. Per penyebutnya karena ini 2 angka di belakang koma menjadi 100. 75/100. Lalu 75/100 ini kita sederhanakan. Kita sudah belajar cara menyederhanakan pecahan, yaitu membagi pembilang dan penyebutnya
dengan angka yang sama. Jadi 75/100 ini 75 kita bagi dengan 25, 100 kita bagi juga dengan 25, angka yang sama. 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka pecahan biasanya adalah 3/4. Nilai yang paling sederhana. Itu ya cara mengubahnya dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nanti akan Pak Yoga berikan contoh-contoh latihan soalnya. Berikutnya, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen? Pecahan biasa menjadi persen, maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Ya, karena persen itu kan per 100. Maka penyebutnya kita jadikan 100. Misalkan ada angka 1/2. Maka penyebutnya adalah 2. Nah, 2 ini kita jadikan 100. Dikali berapa 2 supaya 100? Maka 2 kita kali 50. 2 dikali 50 hasilnya 100. Dan angka yang di atas 1 kita kalikan 50 juga. 1 kali 50 sama dengan 50. Berarti menjadi 50/100. Nah, 50/100 karena penyebutnya sudah 100, langsung kita sebut sama dengan 50%. Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sebaliknya bagaimana kalau pecahan persen menjadi pecahan biasa? Nah, caranya ya, dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Jadi penyebutnya kita jadikan 100, kemudian sederhanakan. Contoh, 72%. Berarti pecahan biasanya adalah 72/100. Ya, 72% itu adalah 72/100. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi angka yang sama. 72 dibagi 4, ya, sama dengan 18. 100 juga dibagi 4, sama dengan 25. Maka bentuk pecahan biasa dari 72% adalah 18/25. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah anak-anak harus bisa mencari angka pembaginya, ya. 72 dan 100 itu bisa dibagi berapa? Ya, ini harus hafal perkalian, terus mencari-cari ya angkanya. Nanti kalau sudah terbiasa kita akan mudah untuk mencari angka pembaginya supaya sederhana nilainya. Dengan terus berlatih, lama-lama menjadi biasa. Nah, itu ya untuk materi matematika hari ini. Jadi mengenal berbagai bentuk pecahan, kemudian mengubah bentuk-bentuknya, ya. Nanti Pak Yoga akan berikan materi atau latihan soal yang dapat dikerjakan, dan nanti kita melakukan pertemuan meeting lagi di Google Meet ya untuk tanya jawab, diskusi, dan membahas hasil pekerjaan anak-anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.